Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menerangkan materi tentang gerak. Kelompok 2 tersusun dari 3 orang, yang terdiri dari saya, Jeremias Digdo, dan yang kedua ada Muhammad Misbakul Owin, yang ketiga ada Yofi. Next. Hukum ya, yang pertama ada hukum gerak. Hukum gerak adalah 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanik klasik. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang menyebabkannya. Hukum ini telah dituliskan dengan pembahasan yang berbeda-beda selama hampir 3 abad. Next. Hukum gerak yang pertama. 1. Jika resultan penjumlahan maupun pengurangan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang bersemula diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Arti dari hukum gerak pertama tersebut ialah suatu benda akan selalu mempertahankan keadaannya apabila gaya yang bekerja pada sama dengan 0. Contoh dalam kehidupan, bahwa batu akan tetap di atas gunung apabila tidak ada yang membedakannya, dan secara fisika hukum Newton 1 terus dengan seperti sigma F sama dengan 0. Next. Ya, next. Ya, yang kedua ada massa. Massa adalah suatu sifat fisika dari suatu benda yang digunakan untuk menjelaskan sebagai perilaku objek yang terpantau. Dalam kegunaan sehari-hari, massa biasanya disinonimkan dengan berat. Misalnya untuk berat badan, alih-alih massa badan. Namun, menurut pemahaman ilmiah modern, berat suatu objek diakibatkan oleh interaksi massa dengan medan gravitasi. Next. Ketiga, ya, alat yang digunakan untuk mengukur massa biasanya adalah timbangan. Massa diukur dalam satuan kilogram kg. Terdapat pula berbagai satuan massa lainnya, misalnya yang pertama ada gram atau 1 gram sama dengan 0,001 kilogram. Yang kedua ada ton. 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Yang ketiga ada MEF C2. Umumnya digunakan untuk mengamati massa partikel subatom. Pada situasi normal, berat suatu objek adalah perbandingan dengan massanya. Namun, perbedaan antara massa dengan berat diperlukan untuk mengukur berpresisi tinggi. Oleh karena hubungan relativistik antara massa dengan energi adalah mungkin untuk menggunakan satuan energi untuk mewakili massa. Next. Hukum gerak 2. Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Contoh penerapan hukum gerak kedua dapat kamu amati apabila kamu menendang sebuah bola. Artinya, kamu memberikan gaya kepada bola, maka bola tersebut akan bergerak dengan percepatan tertentu. Next.
Hukum hukum gaya kedua dinotasikan dengan rumus sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F adalah gaya total yang bekerja pada benda, ya dinamakan dengan N, dan M adalah massa benda, ini kilogram, A adalah percepatan benda, M per S kuadrat. Next. Ya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Mari, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Diagram dan tegangan benda bebas. Diagram benda bebas merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan arah dan besar gaya yang bekerja pada suatu benda. Next. Sebagai contoh, apabila suatu objek ditarik ke arah kanan dengan gaya F1, kita dapat menggambarkan diagram benda bebasnya sebagai berikut. Next. Apabila ada gaya lain, F2, menarik objek ke arah kiri, maka kita dapat menambahkan gaya ini ke diagram benda bebas di atas, sehingga F2 menarik F1. Saling bertarikan. Oke, next. Begitu pula ketika ada gaya lain F3 menarik ke arah atas. Tegangan dalam mekanika kontinum adalah besaran yang menunjukkan gaya internal antar partikel dari suatu bahan terhadap partikel lainnya, seperti padat vertikal yang menyongkong beban. Setiap partikel dari batang mendorong partikel lainnya yang berada di atas di bawahnya. Gaya makroskopik yang terukur sebenarnya merupakan rata-rata dari jumlah besar tumpukan dan gaya antar molekul di dalam batang tersebut. Next. Hukum gerak ketiga adalah untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada suatu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama, dengan arah berkebalikan dan seganda. Segaris. Dalam persamaan matematika, hukum Newton 3 dapat ditulis F aksi sama dengan min reaksi. Oke, slide selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Isbaqul Hawim. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memulai presentasi, yaitu berat jenis. Berat jenis adalah perbandingan relatif antara massa jenis sebuah zat dengan massa jenis air murni. Berat jenis suatu zat merupakan perbandingan berat zat tersebut terhadap volumenya. Suatu sistem internasional untuk berat jenis adalah Newton per meter kubik. Untuk rumus berat jenis dapat kita lihat, yaitu berat jenis mempunyai rumus M kali G per V atau W per V dengan satuan Newton per meter kubik, dengan artian M adalah massa, G adalah gravitasi, V adalah volume, dan W adalah weight atau berat.
gerak pada 2 dimensi dan 3 dimensi. Selain dapat bergerak dalam 1 dimensi, benda dapat pula bergerak dalam 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh dalam 2 dimensi misalnya ada gerak peluru dan gerak melingkar. Gerak dalam 2 dimensi dapat diuraikan menjadi 2 arah yang saling tegak lurus. Misalnya dalam arah X dan Y. Contoh gerak dalam 3 dimensi adalah gerak melingkar seperti pegas atau gerak parabola yang tertiup angin dari arah tegak lurus. Bidang parabola gerak dalam 3 dimensi dapat diuraikan menjadi kombinasi dalam 3 arah yang dalam arah X, Y, dan Z. Satuan Inggris. Satuan ini sering juga dikenal dengan sistem foot, pound, second atau FTP. Sistem ini banyak digunakan oleh negara-negara berbahasa Inggris, sehingga dikenal juga dengan sistem gravitasi Inggris mengacu pada satuan gaya. Dalam sistem FTP, satuan dari gaya adalah pound, setengah 1046 gaya gravitasi. Satuan panjang. Dalam sistem FTP, satuan panjang adalah foot, sama dengan 100 per 3937. Walaupun satuan foot tidak diakui secara internasional, tapi banyak digunakan dalam perindustrian. Satuan massa dalam sistem ini, satuan massa adalah slug. Slug memiliki massa sekitar 14,6 kg. Sekian dari saya, mungkin bisa ditambahkan oleh teman saya, Mas Yeri. Mic-nya, Yer. Ya, maaf. Ya, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menyaksikan presentasi dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.